Dalam acara pernikahan, biasanya kita akan melihat rombongan pengantin laki-laki yang membawa sejenis hadiah untuk diserahkan pada pengantin wanita. Kita mengenalnya dengan seserahan. Meski tak wajib, seserahan ini seakan sudah jadi tradisi yang harus dilakukan. Bentuk seserahan pun beragam jenisnya, mulai dari tas, sepatu, hingga perlengkapan ibadah. Dari cerita mulut ke mulut, tradisi memberi seserahan saat menikah diperkenalkan suku Bugis di Pulau Sulawesi disebut dengan erang-erang yang dibawa oleh sejumlah gadis. Semakin banyak gadis pembawanya, maka akan semakin tinggi pula status sosial pasangan yang akan menikah di mata masyarakat. Nah, bagi yang mau menikah dan belum mempersiapkan pernak-perniknya, datang aja ke pusat souvenir pernikahan di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Dijamin banyak pilihan dengan harga terjangkau. Lebih murah, kita kualitasnya lebih bagus, lebih tahu. Jadi kita enak dilihatnya. Kalau online kita belum tahu kan, nggak kelihatan. Jadi harus kita beli yang kelihatan. Harganya kita terjangkau. Ibu lebih milih beli offline atau online sih, Bu? Offline, tahu barang kualitasnya. Ada banyak penjual souvenir pernikahan di Pasar Jatinegara, tepatnya di bagian lantai dasar dan basement. Rata-rata kios menjual produk serupa, mulai dari botol air minum, bingkai foto, gantungan kunci, kipas, tas, hingga dompet lengkap dengan kotak seserahannya. Menariknya lagi, souvenir bisa dipesan bertuliskan nama pasangan dan tanggal pernikahan. Sekitar 1 atau 2 hari, souvenir sudah bisa dibawa pulang. Jika ingin harga lebih murah, beli grosiran aja. Harganya mulai Rp1.000 saja per buah. Kisah berkembangnya Pasar Jatinegara sebagai pusat souvenir pernikahan bermula dari maraknya penjualan janur untuk pernikahan. Bahkan ada gang khusus yang diberi Gang Janur di Jatinegara sebagai lokasi khusus para penjual janur. Kini lokasinya berpindah di belakang bangunan Pasar Jatinegara sejak tahun 2015. Kalau dulu kita juga belum di sini. Jadi adanya Mbak di Gang Janur sana gitu. Janur ini bukan di sini tempatnya. Ya kebanyakan sih kita sama tukang rias ya. Jadi kerjasama sama tukang rias. Kadang-kadang tukang rias pesan ke kita, baru kita yang nganterin gitu. Kadang-kadang tukang rias juga langsung datang kemari sekalian beli souvenir. Awalnya, Pasar Jatinegara didominasi oleh pedagang buah dan sayur. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, Pasar Jatinegara jauh berubah. Dipenuhi dengan berbagai komoditas perdagangan, termasuk souvenir pernikahan. Namun, sisa-sisa dari arsitektur bangunan warisan Belanda dan Tionghoa masih bisa ditemui, khususnya di kawasan Pasar Lama Jatinegara. Sekitar tahun 1993, kios satu-satunya penjual pernak-pernik souvenir pernikahan dibuka karena melihat peluang dan maraknya bisnis jual beli janur di Jatinegara. Dulu waktu merintis pertama souvenir itu baru habis kebakaran, dibangun baru karena pasar dulu belum laku. Terus saya sering ngadain pameran-pameran event di lantai basement untuk menarik pengunjung, meramaikan pasar. Omset biasanya kalau di Pasar Jatinegara ramenya itu Sabtu Minggu juga tanggal merah. Kalau Sabtu Minggu tuh biasanya per hari itu satu toko bisa mencapai 30 juta, ada yang 15. Kan di situ ada 4 toko. Menurut Ahmad, sebagai perintis bisnis souvenir di Pasar Jatinegara, ia sempat menyebar brosur dan memasang iklan di sejumlah radio ibu kota. Semua dilakukan selama 2 tahun demi menarik perhatian pembeli. Lambat laun, kios souvenir milik Ahmad mulai dikenal. Berbagai produk souvenir made in China yang berharga murah laris diborong pembeli, menghasilkan omset yang fantastis. Alhasil, Ahmad bisa menambah jumlah kiosnya di Pasar Jatinegara. Kesuksesan kios souvenir Ahmad tentu saja menarik pedagang lainnya. Mereka lalu ikut-ikutan berjualan souvenir hingga jumlahnya semakin banyak. Tak hanya souvenir,
Mereka juga menjual keranjang atau kotak untuk hantaran. Di sini banyak, tapi mayoritas kita dari bahan bambu. Gitu. Ada sebagian dari antaran ada, dari bahan triplek ada, gitu kan. Yang dari bahan plastik ada, tapi mayoritas dari bambu. Itu bahannya yang atasnya, dari bawahnya triplek, atasnya mika. Ada sebagian yang dari kulit juga ada gitu, dan ada sebagian yang dari bambu. Jika aneka souvenir grosiran dijual mulai harga Rp1.000 satuannya, maka untuk keranjang atau kotak hantaran dijual per set, terdiri dari 3 sampai 4 kotak. Harganya dipatok mulai puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah saja, tergantung keahlian menawar pembelinya. Koleksinya yang lengkap dengan harga murah, membuat pusat souvenir Jatinegara selalu ramai pembeli. Ditambah lagi barang-barang yang dijual selalu up to date, mengikuti perkembangan tren yang ada. Paling laris biasanya dari Mika. Ya, yang lagi rame untuk souvenir tumbler-tumbler. Botol katus, botol stick up, terus tumbler botol tuh 20 bening. Hanya kelas menengah. Kalau kelas biasa ya masih sisir, centong yang murah meriah. Yang bisa dapat Rp1.000. Ya. Memasuki momen-momen tertentu di hari-hari besar agama atau menjelang tahun politik, para pedagang souvenir biasanya selalu kebanjiran orderan. Pesanan souvenir meningkat drastis, bisa mencapai puluhan ribu pieces per harinya. Keuntungan pun berlipat ganda, masuk ke pundi-pundi para pedagang. Ya kalau momen-momen tertentu biasanya kalau menjelang pilkada biasanya banyak pesanan juga dari partai-partai itu. Bikin botol-botol, tumbler, atau di sablon-sablon, caleg-caleg mereka tuh. Ya yang pengikut peserta pemilu itu kampanye ya. Biasanya kalau mereka yang datang tuh yang untuk acara-acara pernikahan, biasanya hari Sabtu, Minggu atau tanggal merah yang ramai. Pada masa pemerintahan kolonial, Pasar Jatinegara dikenal dengan Master Pasar atau Pasar Master. Merujuk pada nama seorang guru agama Kristen bernama Cornelis Senen yang dipanggil dengan sebutan kehormatan Mister atau Tuan Guru. Sekitar abad ke-17, ia diberi izin Belanda membuka kawasan hutan jati untuk pemukiman, tak jauh dari pusat kota Batavia. Untuk menarik pendatang, dibangunlah pasar yang beroperasi di hari Kamis saja. Pasar lalu dikenal dengan nama pendirinya Pasar Master. Tahun 1942 sebelum Jepang mengokupasi Indonesia, nama pasar master itu sudah umum pada waktu itu. Tapi kemudian karena Jepang menginvasi dan master itu dianggap sebagai pro Belanda, akhirnya dihapus dan diganti dengan nama Pasar Jatinegara. Dulu kan transportasi pakai sungai, jadi pakai sungai itu untuk bongkar muat. Jadi untuk barang-barang yang dibawa dari Bogor seperti barang-barang kebutuhan pokok, terus kemudian dibongkar muat di sepanjang tepian sungai. Jadi transaksinya pada waktu itu adalah konsep hulu hilir. Jika tertarik belanja souvenir pernikahan ke Pasar Jatinegara, sebaiknya datang lebih pagi ya, untuk menghindari keramaian dan teriknya cuaca Jakarta. Di pasar yang buka sejak jam 8 sampai jam 5 sore ini, keahlian tawar-menawar wajib dimiliki agar bisa mendapat souvenir yang diinginkan, tapi dengan harga yang bersahabat.